Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Bang, karena syaratnya open cam ya, buka kamera. Bisakah dibuka dulu kameranya sebelum tanya jawab? Boleh, boleh. Mm-mm. Bentar ya. Mm-mm. Oke, Pak. Lebih tua dari saya panggil Bapak ya. Oke, thank you. Kira-kira Anda mau bertanya apa? Kita tanya jawab aja, silakan. Enggak, tadi saya lihat ini apa namanya tema Kristen ajaran sengketa. Mm-mm. Gimana itu, Bang? Banyak ya, saya jelasin satu persatu dulu ya. Pertama, ajaran Kristen, ajaran sengketa. Dia bersengketa ketika muncul Kristen itu di awal-awal gitu. Makanya banyak sekte yang muncul. Ada denomnya Unitarian, kan kayak gitu. Ada Katolik, ada Protestan, terus ada juga Pantekosta dan yang lainnya. Terus cara memahami konsep ketuhanannya pun beda-beda. Kalau kita tanyakan kepada Kristen keseluruhannya, semua denom, siapa itu Yesus? Ada yang bilang dia hamba Tuhan, ada yang bilang nabi, ada yang bilang utusan Tuhan, ada yang bilang guru, ada yang bilang manusia biasa, ada yang bilang Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah gitu, sengketa dari dulu status Yesus. Terus juga ajaran Yesus dengan ajaran Paulus juga sengketa. Di mana sengketanya? Salah satunya ya kata Yesus, selama langit dan bumi ada, satu titik dari Taurat tidak dapat ditiadakan. Kata Paulus, Taurat batal. Apa coba? Ketawa sendiri Anda, itu sengketanya ajaran Kristen dari dulu gitu. Mungkin pemahaman Bang Yusuf PI aja itu. Sengketa. Gini, bukan pemahaman saya baca yang tertulis, Pak. Coba Anda buka di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus, satu titik dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Kata Paulus ya di 2 Efesus 15. Katanya seperti apa? Karena ya matinya dia sebagai manusia. Kata Paulus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa coba? Jadi Anda ini saya mau tanya, ikut Yesus kah ikut Paulus kah? Bingung saya. Saya ikut Yesus lah. Cuman kan Anda ikut Paulus? Ajaran Paulus juga harus kita percayai. Oh, percaya. Jadi begini, Bang. Begini, Bang. Mungkin begini. Kalau kita kan tidak seperti saya kan tidak begitu dalam untuk memahami Alkitab. Jadi masih belajar. Artinya mungkin tidak boleh kita simpulkan bahwa dengan statement Abang itu bahwa ajaran Kristen itu ajaran sengketa. Kan sekali mendengarkannya itu, Bang. Ya, iya, biar teman-teman baca kitabnya dan mikir gitu. Lalu bagaimana cara jawabnya? Kata Yesus, Taurat tidak. Begini, Bang. Coba Anda pikir ya, Pak ya. Kata Yesus, Taurat tidak dapat ditiadakan. Kata Paulus, Taurat telah batal. Ya, kayak gimana ceritanya gitu loh, berlawanan gitu. Gimana kita cara jelasinnya? Yang pemahaman kita yang perlu kita asal lagi, Bang. Contohnya kan kita itu kan bukan orang teologi ya. Kan sama seperti penafsiran Al-Quran juga kan seperti itu. Kami dari Kristen itu nggak bisa menyimpulkan. Tentu mungkin kita harus perlu asal lagi. Tidak bisa menyimpulkan seperti ini kan Abang udah menyimpulkan ini bahwa Kristen itu ajaran sengketa. Kan susah. Gini. Ya kan, Bang? Beda dengan Al-Quran, Pak. Kalau Al-Quran itu ada namanya ilmu ulumul Quran. Seseorang yang berfatwa atau menafsirkan Quran itu ilmunya mumpuni gitu. Makanya bukan tidak bisa ditafsirkan, tapi Kristen nggak ada ilmunya tentang Al-Quran gitu. Karena apa? Satu, Al-Quran itu berbahasa Arab. Gitu, itu dulu yang dipelajari bahasa Arabnya. Mungkin yang makanya juga kami orang Kristen itu nggak begitu tertarik sih untuk
belajar Al-Quran gitu. Makanya biar Anda tahu bukan masalah Gitu, Bang. bukan masalah tidak bisa disimpulkan, tapi kalau Bible Anda kan bahasa Indonesia, kita tinggal belajar bahasa Indonesia, paham yang tertulis gitu. Enggak, sebenarnya kami paham, Bang. Makanya saya bilang tadi kan terlalu cepat Abang untuk menyimpulkan itu. Kalau Anda paham, kami belajar dari kecil, Bang. baik. Artinya kami masih menggali bahwa artinya kami memang yakin bahwa artinya ajaran Kristen itu bukan sengketa. Gitu. Baik. Jadi kayak gini, ya kalau Anda paham coba jelaskan kepada saya bagaimana maksudnya. Karena dari pendeta pun itu enggak ini loh, enggak ada jawaban sampai sekarang yang saya tanyakan tadi. Lalu gimana cara memahaminya? Jadi begini Bang Sob. Sebenarnya sih saya nggak bisa menjelaskan sama Bang Yusuf karena kenapa sudut pandang kita berbeda, Bang Sob. Ya kan, Bang Yusuf mencari kesalahan keterangan saya, penjelasan saya, ya kan. Kalau saya nanti kan pasti Abang bantah semua. Makanya saya bilang susah kecuali kalau kita satu pandangan, satu iman, satu pandangan bisa gampang saya menjelaskan. Ketika kita berbeda pandangan, berbeda iman, tentu akan sulit. Contohnya seperti Abang Yusuf sekarang kan. Bagaimanapun Abang cerita sama saya tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu kan kurang ngerti saya dan kurang tertarik kata-kata itu. Ya karena jadi gini, kita tidak satu iman begitu, Bang. Pak gini, jadi Pak ya. Mungkin Pak begini. Kita yang Islam dengan Kristen wajar itu berbeda pandangan. Itu wajar. Tapi ya kagak usah Islam dengan Kristen, Kristen dengan Kristennya aja beda pandangan, Pak. Macam mana coba? Kagak usah dulu ke Islam dengan Kristen, nggak perlu gitu. Coba kita lihat Kristen sesama Kristen aja beda pandangan gitu. Lalu mau kayak gimana? Ya mau kayak gimana mengukur kebenaran itu? Hah? Bukan, mungkin itu oknum, Bang. Biasalah itu. Kadang-kadang kesam seperti Islam juga, Bang. Artinya kan Pak, kalau itu oknum, perbedaan pandangan itu ada. Contohnya Bang. Contohnya seperti NU dengan Muhammadiyah. Itu kan beda. Perbedaan pandangan. Beda berarti pemahaman Anda kalau kayak gitu. Kalau gini, kalau Anda tanyakan ya NU atau Muhammadiyah, tanyakan siapa Allah. Kedua-duanya pasti menjawab Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Nggak ada mereka bilang yang NU bilang Allah itu Tuhan, yang Muhammadiyah bilang Allah itu manusia. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Itu kalau dari konsep ketuhanan sama. Ya kalau aliran Islam itu. Coba kalau Kristen sesama Kristennya, siapa Yesus? Yang satu bilang dia hamba Tuhan. Yang ditanya lagi yang satu, dia adalah Tuhan. Mana coba? Dari konsep ketuhanan aja bermasalah gitu, bersengketa sesama Kristen. Lalu nggak bisa disamakan dengan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU itu organisasi dari Islam. Kalaunya Kristen kan ada Unitarian, ada pula Tritunggal. Itu kan denom. Bukan, Bang, gini, contohnya kan kemarin ada teman saya dari Muhammadiyah ya. Saya tanya, siapa sih, apakah Allah Islam itu sama dengan Allah Musa? Ya, dibilang beda. Oh, beda. Terus ada juga dari NU, saya tanya, Allah Islam itu dengan Allah Musa sama? Dibilang sama. Jadi itu kan perbedaan, Bang. Bentar dulu. Kami dari Kristen nggak bisa menyimpulkan itu bahwa ini sengketa. Gini. Kan terlalu cepat Abang menyimpulkan bahwa Kristen begini. Pak, bentar, saya tanggapi dulu. Yang salah itu bukan NU-nya, bukan Muhammadiyah yang Anda tanya. Yang salah itu Anda yang bertanya gitu. Kenapa saya bilang Anda yang bertanya yang salah? Karena Anda nanya Muhammadiyah, Tuhannya Islam dengan Tuhannya Nabi Musa apakah sama? Kata dia beda. Mana dalilnya? Tanya, mana ayatnya? Seharusnya Anda nanya ke NU juga seperti itu, mana ayatnya? Jadi yang nanya yang salah itu bukan Muhammadiyahnya, bukan NU-nya. Kalau Anda mendapati mereka itu berbeda ya, karena apa? Anda nggak tanya dalil.
Yang salah itu Anda. Karena gini bang, nggak bukan bang, nggak perlu saya menanyakan dalilnya ataupun dasar-dasar hukumnya, nggak mungkin. Karena begini bang. Kalau gitu gini aja nanti Pak, ya yang Anda tanyakan ya suruh ke room saya, naik ke room saya, yang Muhammadiyah dan yang NU-nya, saya gabung langsung dua-duanya. Coba undang Muhammadiyah kalau ada di bawah dulu. Bukan yang Anda tanya, kalau saya tanya ke Muhammadiyah apakah Allahnya umat Islam dengan Tuhannya Nabi Musa sama jawabannya Muhammadiyah. Jadi biar gini, biar kita tidak terjadi fitnah kan ya. Anda tanyakan aja Muhammadiyah mana dan NU mana, suruh sama saya ke sini dua-duanya. Enggak, tadi gitu. Mengcounter apa yang Abang bilang tadi, bahwa katakan Kristen itu kan jadi sengketa, ada yang bilang itu Tuhan Yesus hamba. Jadi itu saya bilang sebenarnya itu kan hanya pandangan oknum bang. Jadi bukan Kristen itu ajaran sengketa, enggak. Oh bukan. Abang salah. Pak, sorry. Itu bang. Itu bukan pandangan oknum, karena dua-duanya saya tanya pakai Bible dua-duanya, pakai Alkitab dua-duanya. Beda ketika Anda tanyakan Muhammadiyah tadi enggak pakai Quran. Begini, bang. Anda tanyakan NU enggak pakai Quran. Kalau saya bertanya ya kepada denom-denom Anda, sama mereka merujuk ke Alkitab Anda. Di mana dia mengatakan dia adalah hamba Tuhan? Bentar Pak, dikit lagi. Ya, ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan. Itu berdasarkan Alkitab Anda. Di mana dia tunjukkan? Matius 12 nomor 15. Yesus hamba Tuhan. Itu yang mengatakan dia hamba Tuhan, bukan Tuhan. Terus ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia merujuk ke Yohanes 13 nomor 13. Itu kan ada juga ayatnya. Sama-sama pakai Alkitab Anda. Bukan pandangan masing-masing, bukan? Bukan, Bang. Jadi begini. Itu kadang-kadang kan kita membaca Alkitab itu bukan seperti menafsir KUHP, Bang. Jadi posisi menafsir Alkitab itu, makanya saya bilang tadi kita harus punya punya pengalaman atau punya ilmu logis, ya kan? Karena kita nggak bukan seperti Bang Yusuf ini, kita enggak. Oh bukan. Abang salah. Pak, sorry. Itu, Bang. Itu bukan pandangan oknum, karena dua-duanya saya tanya pakai Bible dua-duanya, pakai Alkitab dua-duanya. Beda ketika Anda tanyakan Muhammadiyah tadi enggak pakai Quran. Begini, Bang. Anda tanyakan NU enggak pakai Quran. Kalau saya bertanya ya kepada denom-denom Anda, sama mereka merujuk ke Alkitab Anda. Di mana dia mengatakan dia adalah hamba Tuhan? Bentar Pak, dikit lagi. Ya, ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan. Itu berdasarkan Alkitab Anda. Di mana dia tunjukkan? Matius 12 nomor 15. Yesus hamba Tuhan. Itu yang mengatakan dia hamba Tuhan, bukan Tuhan. Terus ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia merujuk ke Yohanes 13 nomor 13. Itu kan ada juga ayatnya. Sama-sama pakai Alkitab Anda. Bukan pandangan masing-masing, bukan? Bukan, Bang. Jadi begini. Itu kadang-kadang kan kita membaca Alkitab itu bukan seperti menafsir KUHP, Bang. Jadi posisi menafsir Alkitab itu, makanya saya bilang tadi kita harus punya punya pengalaman atau punya ilmu logis, ya kan? Karena kita nggak bukan seperti Bang Yusuf ini, dengan saya kan nggak bisa kita simpulkan. Jadi isi kitab itu sesuai dengan teks apa, nah baru itu kan memang dipelajari dulu. Makanya saya bilang kalau contoh mau belajar Alkitab masuk ke teologi. Jadi nggak bisa sembarang mau menyimpulkan itu. Bagi teman, contohnya orang Kristen yang memberi statement seperti itu. Oh ya. Teologi, ya kan. Saya mau tanya dulu sama bapaknya. Ini kan. Oh ya. Sebentar, Bang. Bapak Protestan atau Katolik sih? Enggak, itu saya Kristen, Pak. Ya, soal Katolik atau Protestan nggak perlu, yang penting saya Kristen. Saya percaya. Masalahnya beda, Pak. Itu aja pahamnya beda. Protestan dengan Katolik beda masalahnya. Makanya saya tanya dulu. Saya bilang, Bang. Makanya saya bilang kan yang beda itu apa? Mungkin ajarannya, penafsiran, cara pandang beribadah, mungkin segala macam.
tetap satu bahwa Tuhan kami adalah Yesus Kristus, kan gitu. Katolik juga seperti itu, Bang. Jadi jangan digiring ke sana. Oh, ini kena mungkin contohnya di Katolik apa namanya? Ada Bunda Maria ataupun, tapi itu bukan esensi daripada kekristenan. Esensi pada Kristen percaya kepada Tuhan dan kekekalan Islam. Salah, Pak. Jadi makanya saya bilang kalau boleh salah. jangan Gini. itu. Gini. Kalau saya bertanya kepada Anda Kristen, ya anggaplah Anda Protestan. Protestan yang lainnya ada juga yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi Yesus punya Tuhan. Contoh Edis TV. Kata Edis TV ya Pak ya, kemarin dia mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan. Padahal Edis itu Protestan dia. Kata dia Yesus punya Tuhan. Itu kan pendapat. Iya, itu kan pendapat individu ya. Contohnya apologet ini kan itu pandangan mereka, tapi itu tidak bisa disimpulkan, Bang. Tidak bisa kita simpulkan. Berarti salah gitu yang dia ya. Jadi gini Pak, saya artinya bertanya kayak gini, mana yang benar dari antara apologet ya atau Anda, kan gitu jadinya. Karena sesama Protestan aja beda gitu loh. Bukan, jadi gini Bang Yusuf, saya tertarik sebenarnya. Beberapa hari saya coba naik di Komal Bang Yusuf ya. Baru ini kesempatan dikasih sama saya. Sebenarnya gini Bang, itu kita nggak bisa simpulkan. Contohnya kalau ada pandangan orang, ini namanya itu individual ya, individu. Ya, bisa kita simpul. Jadi kalau ada pandangan mereka seperti itu, ada pendapat mereka seperti itu bahwa mereka menganggap Yesus adalah Tuhan, terus ada yang menganggap bahwa Yesus itu adalah hamba, ada juga yang menganggap Yesus entah apalah kemarin itu dibilang, itu nggak bisa kita simpulkan bahwa ini ajaran Kristen sengketa. Kan ini yang saya agak risih melihat tema abang ini terlalu cepat menyimpulkan itu. Ya kan? Baik kalau bukan sengketa apa namanya? Karena sesama Protestan pun berbeda. Contoh yang saya contohkan tadi, Anda bilang bahwa Yesus Tuhan. Protestan yang lain mengatakan Yesus punya Tuhan. Ini apa namanya kalau bukan sengketa? Bang. Itu Coba. kan bukan dari gereja, ya, bukan dari bapak-bapak gereja yang membilangkan itu, Bang. Ya. Pak, bapak-bapak gerejanya pun beda-beda. Aduh. Sebentar dulu Bang Yusuf. Bang Yusuf, Bang Yusuf itu sebentar, sabar Bang Yusuf. Kita kan kita diskusi itu kan ya punya etika lah. Contohnya kan Bapak mendengar is ngomong seperti itu kan individu, bukan dari Bapak gereja, Pak. Jadi kalau contohnya Bapak gereja bilang seperti itu, baru Bapak simpulkan. Ini hanya mungkin contohnya apologet jalanan ya membuat statement seperti itu, ya kan? Itu nggak bisa disimpulkan. Contohnya juga kami dari Kristen ya, mendengarkan contohnya, ada orang kita Muslim yang seperti itu, kami nggak bisa simpulkan bahwa itu mungkin itu pandangan dia, pendapat dia, dan kita tidak bawa itu adalah ini aturan dari Islam, nggak bisa. Baik. Sekarang kan gini, kalau bukan sengketa seperti itu gini Bang. Bentar Pak, saya tanggapi dulu. Kalau bukan sengketa, saya akan nanya kepada Anda. Ya, kalau Anda Protestan, bisakah Anda ibadah di gereja Katolik? Bagaimana, Bang? Anda seorang Protestan, ya Kristen Protestan. Bisakah Anda ibadah di gereja Katolik? Bisa, Bang. Bisa. Saya waktu tugas di satu daerah tidak ada gereja Protestan, iya Protestan ke Katolik. Karena tidak ada bertentangan, Pak. Bang, kata Protestan ya Martin Luther, Katolik itu penyembah berhala. Bapak-bapak gerejanya aja udah saya bilang mereka pun bersengketa ya. Martin Luther bilang Katolik itu penyembah berhala karena ada di salibnya itu patung Yesus dan Bunda Maria. Bang, itu kan mungkin abang ngarang ya. Coba kasih buku. Bukan ngarang. Aduh. Iya. Penyembah berhala kata Protestan, Katolik itu. Bagaimana?
kata Protestan ya, anggapan Protestan Katolik Protestan. itu penyembah berhala. Ya, kapan proses? Makanya Protestan itu ada kan nama organisasi, Bang. bentar. Saya bantah, Bang. Makanya ada ya dari pendiri Kristen Protestan ya yang asalnya Katolik, Martin Luther, dia protes. Makanya protes terhadap Katolik. Katolik itu menyembah berhala karena di salibnya ada patung Yesus. Nah, gimana sih Anda ini? Tidak, itu pandangan Abang. Bukan pandangan saya, itu sejarah Anda. Masa Anda nggak tahu sih? Aduh. Bukan. Coba Anda pandangan cerita. apa? Kalau gitu saya minta sejarah Martin Luther, ceritakan sama saya. Silakan. Enggak, sekarang kan gini, Abang harus bertanggung jawab dan menambang bahwa Abang bilang tadi Protestan menganggap Katolik itu penyembahan berhala mana? Protestan mana yang bilang itu, Bang? Nih, yaudah. Ya. Jangan Abang ngarang gitu loh. Bukan ngarang. Nih, kalau saya mau bukakan sama Anda ya, daftar serangan apologetik Protestan terhadap gereja Katolik. Apa kata Protestan? Penyembahan berhala. Nah, paham? Bukan ngarang, ini dari apa? Dokumen Kristen ya. Bukan. Teologinya kekristenan dan Katolik beda. Ini dokumen dari Kristen ya. Daftar serangan apologetik Protestan terhadap gereja Katolik. Salah satunya apa ya? Tuduhan tersebut mencakup penyembahan berhala. Tuh. Bang Yusufi, itu kan sekarang teknologi semua bisa menulis surat, Bang. Iya. Tidak bisa kita simpulkan. Bentar, Bang. Itu nggak boleh Abang simpulkan bahwa Protestan itu menganggap Katolik itu adalah berhala. Oh ya udah, Anda ceritakan tentang Martin. Kalau gitu, gini, ceritakan dulu tentang Martin Luther sama saya kalau gitu. Nggak perlu saya ceritakan sama Abang itu. Lah, berarti Anda yang tidak berdasar, Pak. Anda yang tidak berdasar membantah saya. Bukan Abang yang tidak berdasar, Pak. Saya ada dasarnya dari Martin Luther. Sejarah Martin Luther itu adalah dasar ya. Protestan mengatakan Katolik itu penyembah berhala. Sejarahnya Martin Luther, pendiri Protestan. Ada dasarnya saya. Kayak gimana sih? Pendiri Protestan itu betul. Oh. Harusnya kan Martin Luther. Tapi kalau contohnya statement dibilang Katolik itu berhala, nggak boleh, Bang. Loh, kok nggak boleh? Domba kami itu. Bukan mengadu domba, memang Ya, dari mana dulu dasarnya? enggak. Bang, dari dulu memang dari Abang apologetiknya ini kan Protestan mungkin dengan Katolik mungkin itu begini, bukan masalah adu domba. Bukan masalah adu domba, tapi memang beda. Enggak. Makanya beberapa perang Kristen dengan Katolik yang beda. Nih, contohnya perang salib. Yang beda dengan paham mereka dari Protestan maka akan dibunuh. Tuh sejarahnya ya, itu kan Protestan begini, dengan Katolik beda. Begini, Bang. Begini, Bang Yusufi. Ya, saya bilang Katolik dengan Protestan sama-sama percaya sama Tuhan Yesus dan itu Tuhan kami, Yesus. Nah, terus saya dari mana perbedaannya? Kalau soal ajaran sekte, ya itu masing-masing punya ajarannya masing-masing, ya kan? Tidak boleh disimpulkan bahwa itu perbedaan. Nggak ada. Kalau gitu, gini, ceritakan dulu tentang Martin Luther sama saya kalau gitu. Nggak perlu saya ceritakan sama Abang itu. Lah, berarti Anda yang tidak berdasar, Pak. Anda yang tidak berdasar membantah saya. Bukan Abang yang tidak berdasar, Pak. Saya ada dasarnya dari Martin Luther. Sejarah Martin Luther itu adalah dasar ya. Protestan mengatakan Katolik itu penyembah berhala. Sejarahnya Martin Luther, pendiri Protestan. Ada dasarnya saya. Kayak gimana sih? Pendiri Protestan itu betul. Oh. Harusnya kan Martin Luther. Tapi kalau contohnya statement dibilang Katolik itu berhala, nggak boleh, Bang. Loh, kok nggak boleh? Domba kami itu. Bukan mengadu domba, memang Ya, dari mana dulu dasarnya? enggak. Bang, dari dulu memang dari Abang apologetiknya ini kan Protestan gini, dengan Katolik mungkin itu begini, Bang. bukan masalah adu domba. Bukan masalah adu domba, tapi memang beda. Enggak. Makanya beberapa perang Kristen dengan Katolik yang beda. Nih, contohnya perang salib. Yang beda dengan paham mereka dari Protestan maka akan dibunuh. Tuh sejarahnya ya, Itu kan Protestan begini, dengan Katolik beda. Begini, Bang.
Begini Bang Yusufi, ya saya bilang Katolik dengan Protestan sama-sama percaya sama Tuhan Yesus, dan itu Tuhan kami, Yesus. Nah, terus saya dari mana perbedaannya? Kalau soal ajaran sekte, ya itu masing-masing punya ajarannya masing-masing, ya kan? Tidak boleh disimpulkan bahwa itu perbedaan. Nggak ada perbedaan Kristen dan Katolik, sama Tuhan. Kamu mau bahas soal Tuhanan. Kepercayaan kami adalah Tuhan Yesus, Bang. Oh, baik. Jadi, keliru Abang menyampaikan statement seperti ini bahwa Kristen itu ajaran sekte. Salah. Berarti Anda yang keliru. Salah betul Coba. ini. Di Iya. Protestan status Bukan Bunda Anda Maria yang- kayak gimana? Nggak perlu nggak perlu. Nah, bentar tanya dulu. status Kan kata Anda Bunda sama, Maria. status Itu kan Bunda status Maria Bunda Maria. di Protestan kayak Itu gimana? Bang. Saya mau tahu. Itu kan Bang, dengarkan dulu Bang, dengarkan. Itu Kan beda gitu. Masing-masing organisasi. Aduh. Pak, kalau bisa ya, kalau bisa menyangkal saya itu pakai data. Tidak boleh, Kayak tadi kan, tidak boleh disimpulkan bahwa kayak ini tadi Pak, ada, nih. ada beda. Saya kalau saya mengatakan ada perbedaan, saya pakai data, ya ada gitu. Dan ini dapat kita download nih, ya dapat kita download. Protestan dengan Itu Katolik data beda, yang bukan kamu bukan adu tampilkan bukan itu, adu Pak. domba, bukan, ya. Bentar, data yang kamu tampilkan, data yang Abang tampilkan itu tidak ada perbedaan gereja. Oh, Ini nih Abang ngerti nggak? hak Semua cipta orang dari bisa menulis mana surat nih, Pak? itu dan masuk di Google, dan itu tidak. Orang punya hak cipta loh. Nih apa? Hak ciptanya kayak gimana? Tertanda apa? Dokumen ini Iya, merangkum tapi itu tuduhan tidak bisa Protestan disimpulkan. terhadap Yang Abang gereja baca itu Katolik. tidak bisa disimpulkan. Jadi di sini dalam dokumen ini memberikan klarifikasi teologis berdasarkan Alkitab dan tradisi. Tuduhan tersebut mencakup penyembahan berhala. Makanya dibilang ya Katolik itu penyembah berhala. Ini kata siapa? Bukan kata Islam, kata Protestan. Beda. Gitu. Saya punya data yang saya tampilkan gitu. Abang. Bukan, berarti Iya, ini data data yang Kristen Abang dari sampaikan itu. dari skrip ini, dari skrip Kristen ini salah gitu. Ini ilmuwan Kristen, sarjana Kristen salah gitu menurut Anda? Bukan saya bilang salah, itu kan pandangan mereka, Bang. Abang nggak bisa simpulkan. Nggak bisa Pak, itu pandangan mereka, kata Anda. Saya menyampaikan itu ada datanya, maka sangkallah pakai data gitu. Maksud saya, kalau Anda ngotot ya dengan pendapat Anda, di mana dasar Anda, kan gitu yang kita tanyakan. Iya, nggak perlu. Ini yang saya mau tanya ini, kan Abang sekarang bilang ini Kristen adalah ajaran sengketa. Nah, dasarnya apa, Bang? Ya dasarnya tadi saya udah tunjukkan datanya. bisa, Ya Bang. dasarnya apa? Karena perbedaan yang Tidak bisa, yang karena signifikan tidak ada dari pengakuan. Protestan dan Katolik, terus ajaran Yesus dengan Paulus itu dasarnya dari kitab Anda dasarnya. Nggak salah, Bang, itu salah, Bang. Kayak gimana Abang bantahannya belajar. coba? Enggak, Abang belajar lagi lah. Oh, ya sudah kalau gitu, kalau Anda nyuruh belajar, saya mau tanya dulu. Kitab Protestan ada berapa kitab? Nggak perlu, ngapain saya jelaskan sama Abang. Beda Nggak ada Pak dengan fungsinya. Katolik. Ya. Nggak ada Makanya fungsinya. saya bilang, Nggak ada fungsinya artinya sama gini, Abang. gini Bapak ya. Mohon maaf banget, ya lebih banyak saya belajarnya daripada Anda, gitu. Saat saya tanya Itu Anda kan- kitab itu kan- Protestan ada berapa, ya Anda nggak bisa jawab gitu. Nggak, begini, Bang. Kan Abang itu udah lari daripada tema. Bukan lari, buat kan tema ini, kan? Anda minta Nah, jadi kalau tunjukkan Abang ya. menanyakan itu udah meloncat kemana-mana. Bukan, Ngapain yang juga saya kita jelasin Anda kan Abang minta nggak ada tunjukkan fungsinya. sengketanya di mana, kan gitu? Ya udah. Ya, udah saya bilang sama Abang, Anda boleh tahu nggak Abang menyimpulkan Protestan itu punya berapa kitab? Ini sengketanya juga. Berapa kitab Pak di Protestan yang Anda tahu? Jadi gitu aja, Bang Yusufi. Ya, ini kalau boleh jangan. Nggak,
Jangan, saya nggak meloncat kemana-mana, Bang. Waduh. Nggak penting saya menjelaskan itu. Oh, Ya udahlah ya, Pak, jangan. berarti Harapan bukan saya kan gitu. bukan mewakili Kristen, Ini itu jangan. pendapat Kan atau abang asumsi ini Anda sudah sendiri. ustaz. Itulah saya anggap dah. Sudah ustaz, sudah belajar, itu kan diajarkan oleh daripada abang ini kan ustaz, ya kan. Aduh. Tentu kan Nggak ada abang Pak diajarkan dengan untuk urusan beretika. pribadi saya nggak ada. Coba bayangkan buat coba. Nggak ada. Nggak ada Kalau Anda kalau gini aja, kalau Anda kagak sepakat ya udah copot aja gelar ustadznya ya. Sewaktu saya diskusi bukan ustadz dulu dah, gitu aja. Enggak. Dicopot aja gelarnya, nanti Ya, habis saya nggak bisa. pasang lagi, nggak apa-apa dah, kayak gitu dah. Itulah. Itulah. Nggak ada urusannya melenceng ke situ. Keliru. Jangan pakai. Enggak, seharusnya kan abang ini udah ustaz. Kalau ustaz itu udah selevel pendeta kami, bro. Pendeta. Jadi kalau buat statement itu yang bagus lah. Artinya kan punya etika. Bagaimana nanti umatnya kalau mendengar seperti ini statement Pak Ustaz? Ya kan, saya nggak tahu juga orientasinya apa buat seperti itu. Bagaimana umatnya, baik. Follower atau gimana Pak Ustaz? Baik, Pak, bagaimana reaksi orang-orang? Orang-orang makin rajin Pak baca kitab Kristen yang dari yang Kristennya gitu ya. Karena saya sampaikan ada sengketa di ajarannya, bukan ngotot mereka. Bukan. Itu orientasinya bukan itu, gitu. Orang Kristen rajin membaca Alkitab karena sengketa itu, karena statement abang, bukan itu. Bukan itu dasarnya, Bang. Orang memacu Lah, semangat Anda kan membaca Alkitab, tanya. abang buang statement itu. Anda kan tanya, jadi seperti apa reaksi dari orang Kristen? Begini Bang Ustaz, Pak Ustaz, begini, saya sayangkan aja seorang Ustaz seperti ini. Enggak, saya Kelakuannya. gini aja Pak, gini. Itu aja sih. Saya bukan ustadz, saya pendeta gitu ya. Ada. Enggak perlu. Enggak, kalau kamu pendeta nggak seperti ini Bang. Oh, iya. Coba lihat pendeta kami ada pernah buat statement seperti itu Oh, banyak. ke agama Islam. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu sekolah. Itu pendeta. Banyak. Kristen ajaran sengketa. Ada yang mengutuki Katolik, pendetanya juga ada. Itu kan jadi gini Bang, seharusnya abang belajar lah dan asal lagi lah, artinya kan supaya abang tidak membawa isu yang seperti ini. Tidak boleh kan orang ustaz. Ini bukan rahasia lagi Pak. Ini udah diumum, ini udah pada tahu mereka. Bukan, itu kan tendangan. Ini udah pada tahu semenjak dulu. Ustaz itu kan punya etika, ya kan. Oh, itu pribadi orang, bukan sesuai dengan tema, beda. Beda. Kalau bahas pribadi orang, semua punya latar belakang gitu. Apapun latar belakangnya, ya sesuai dengan yang kita bahas aja gitu. Dengarkan Bang Yusuf PI ya. Saya mau negur Bang Yusuf PI, saya kasihan. Saya sayang sama Bang Yusuf PI. Artinya kan abang udah selevel ustadz, udah terkenal. Masa statementnya seperti ini Bang? Karena ini hal umum, Bang. Hal umum ini, Pak. Hal umum. Bukan soal umum itu, Bang. Ya makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau hal umum. Tidak ada masalah. Tapi kalau kami orang Kristen kan membacanya itu pasti masalah dengan kami. Makanya saya bilang abang sudah terkenal, Ustadz Yusuf PI sudah terkenal, abang masalah seperti ini statementnya. Kan sayang sekali sih seorang Ustadz yang sudah terkenal, ya kan, statementnya seperti ini. Jadi saya Pak, kalau ini hal umum nggak perlu disayangkan Pak. Yang perlu Anda sayangkan gini ya. Sampaikan sama Bung Yusuf PI, Bang Yusuf PI, abang sudah terkenal, Ustadz Yusuf. Pak jangan diulang-ulang, nanti ada pelanggaran, dianggap robot pula nanti ya oleh TikTok gitu. Sekali Anda menyampaikan, lalu Anda tegaskan 2 kali, kalau sampai 3 kali itu dianggap robot oleh TikTok, nanti Anda malah pelanggaran gitu. Baik, saya tanggapi dulu Pak ya. Yang ini saya udah bilang umum ya. Yang Anda perlu sayangkan itu ketika pendeta mengatakan Yesus sekolah. Itu masalah tuh. Masalah. Kalau yang umum kayak gini nggak apa-apa, no problem. Pendeta bilang bukan begini Bang. Kalaupun pendeta bilang Yesus di sekolah, itu kan karena dia Kristen, nggak masalah. Kan yang lalu Anda apa? Abang Islam. Pak,
Anda yang jelas dulu karena dia Kristen lalu Anda apa coba? Makin gak jelas jadinya. Bukan apa yang gak jelas. Soalnya kan ini katakan oke, kalau orang Kristen menyampaikan masalah karena sama Kristen, abang ini Islam loh. Oh iya. Karena penyampaian pendeta Kristen, maka kalau kita sampaikan ya yang kayak gini berarti hal umum, Pak. Kayak gimana sih? Dari tadi Anda berputar kalaunya ada penyampaian dari pendeta Yesus itu sekolah, berarti itu adalah hal umum. Jika saya sampaikan di sini Yesus sekolah, saya judul tulisnya, itu bukan rahasia lagi, sama dengan ini, nggak ada masalah. Buyung, Bang Yusuf PI, saya bilang sama Bang Yusuf PI ini seorang ustadz, seharusnya mengajarkan. Terulang lagi Pak, nanti Anda dianggap robot, dianggap robot oleh TikTok, pelanggaran sama orang-orang yang sebelumnya. Enggak usah diulang-ulang kayak kaset soak gitu, karena dianggap TikTok pun Anda nanti robot gitu. Jadi itulah, pokoknya itu pesanan saya Bang Yusuf PI, Abang Yusuf PI rubah temanya itu tidak baik. Abang seorang ya udah. Okay. Kalau Anda menyarankan seperti itu. Oke. Aduh. Iya, sorry Pak ya, kalau saran saya terima sarannya ya, tapi bukan berarti saya harus mengubah. Karena apa? Ini adalah hal umum, udah dibilang juga. Itu adalah hal umum ya, yang udah banyak kita ketahui, bukan rahasia lagi. Dari dulu sengketanya